Halo, selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Oke, lanjut saja kita membahas tentang pengertian bilangan pecahan. Apakah itu bilangan pecahan? Yaitu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, ini A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar bilangan bulat kan? A dan B bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Jadi nilai B-nya itu nggak boleh 0. Dan B bukan faktor dari A. Nah, sekarang bentuk pecahannya kita misalkan dengan A per B. A bagian atas disebut dengan pembilang dan B yang bawah adalah disebut dengan penyebut. Contohnya adalah kita kasih gambar sebuah lingkaran. Lingkaran ini kita bagi menjadi 8. Dan yang kita arsir adalah ada 2 ya, 1, ini 2, dan ini 3. Nah, jadi gambar di samping menunjukkan pecahan 3 per 8 yang menyatakan 3 bagian dari 8 bagian sama. Jadi yang diarsir 3 dari 8, sehingga dia disebut dengan 3 per 8. Oke, sekarang kita coba menyederhanakan bilangan pecahan. Suatu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apabila faktor persekutuan terbesarnya atau FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Dulu waktu di SD sudah belajar tentang FPB ya. Nah, sekarang caranya adalah dengan membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, cara menyederhanakan pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Sekarang kita kasih contohnya. Ada 2 cara di sini. Cara yang pertama, misalnya kita ambil bilangan 12 per 54. Cara menyederhanakannya adalah kita cari FPB dari 12 dan 54 itu. Berapa? Ya, FPB dari 12 dan 54 adalah 6. Nah, caranya bagaimana untuk mencari 6? Dulu di SD sudah diajarkan untuk mencari FPB ya. Tapi nanti kalau misalnya lupa, boleh ditanyakan ke saya bagaimana cara mencari FPB. Selanjutnya kita sudah menemukan FPB-nya itu adalah 6. FPB dari 54 itu adalah 6. Maka kita akan membagi 12 dan 54 itu dengan 6. Nah, ini kita bagi 6. Penyebut juga dibagi 6. 12 dibagi 6 dapatnya 2. 54 dibagi 9 dapatnya 254 dibagi 6 dapatnya 9. Sehingga 12 per 54 itu bentuk sederhananya adalah 2 per 9. Sekarang bagaimana untuk cara yang kedua? Cara yang kedua tetap membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama ya. Cuman kita tidak memakai FPB. Kalau misalnya kesulitan kan kita bisa memakai cara yang kedua. Untuk 12,5 per 54, bagaimanakah saya mendapatkan ini? Hasil 6 per 27. Nah, 12 menjadi 6 itu adalah dengan membagi 12 dengan 2. Jadi 12 dibagi 2 itu sama dengan 6. Kalau pembilang dibagi dengan 2, maka harus adil. Bawahnya juga harus dibagi dengan 2. Jadi pembilang sama penyebut itu harus dibagi sama-sama. Jadi 12 dibagi 2 sama dengan 6, 54 dibagi 2 sama dengan 27. Apakah 6 per 27 ini sudah yang paling sederhana? Apakah mereka berdua bisa dibagi lagi? Ternyata 6 per 27 ini belum sederhana. Mereka berdua bisa dibagi lagi. Dibagi berapa mereka? Dibagi dengan 3. Jadi atas dibagi 3, penyebut juga dibagi 3. 6 dibagi 3, 2, dan 27 dibagi 3 adalah 9. Jadi pecahan paling sederhana dari 12 per 54 adalah 2 per 9. Nah, gitu ya. Nah, 2 per 9 merupakan pecahan yang paling sederhana karena FPB dari 2 dan 9 adalah 1. Artinya 2 dan 9 itu sudah tidak bisa dibagi lagi atau bisa dibagi dengan angka 1. FPB-nya adalah 1. Oke, selanjutnya kita ke jenis-jenis pecahan. Yang pertama ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Mungkin dulu di SD sudah pernah ya, kita coba mengulang kembali.
Contohnya 2/5 dan 41/6. Manakah yang pecahan biasa, manakah yang pecahan campuran? Pecahan biasanya 2/5 dan yang bawah pecahan campuran. Kenapa disebut pecahan campuran? Karena dia campur ya. Yang ini adalah pecahan biasa, sedangkan 4 ini adalah bilangan utuh atau bilangan bulat. Jadi bilangan bulat dicampur pecahan biasa, makanya dia disebut dengan pecahan campuran. Nah, sekarang kita yang pertama mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kita ambil contoh 9/2. 9/2 ini pecahan biasa ya. Kita coba ubah menjadi pecahan campuran. Kita bagi dulu waktu kamu belajar matematika di SD kelas 2 atau 3 ya, sudah belajar pembagian. Nah, caranya membagi dengan seperti itu, bersusun ke bawah. 9 dibagi 2. 9 dibagi 2, dapatnya adalah 4. Ya kan? 9 dibagi 2, dapatnya adalah 4. Nah, habis itu, setelah dibagi, dikalikan. 4 dikali dengan 2, hasilnya adalah 8. Kalau sudah, kita kurangi ke bawah. Hasilnya adalah 1. Nah, sekarang 1 itu kan sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 2 nih. Maka 1 itu kita tarik ke atas ya. Nah, menjadi seperti ini. 1 menjadi ini pembilang dan 2 ini menjadi penyebut. Nah, 2 ini kita tarik ke sini menjadi penyebut. Jadi 9/2 itu hasilnya pecahan campurannya adalah 4 1/2. Kita coba lagi dari 15/4 ya. 15/4 itu artinya 15 dibagi 4. Sekarang kita coba 15 dibagi 4. Dapat berapa kira-kira? Dapatnya 3. Sekarang kita kalikan 3 dikali 4, yaitu 12. Nah, sekarang kita kurang susun ke bawah. 15 dikurangi 12. Dapatnya adalah 3. Seperti tadi, 3 kita bawa ke atas. Nah, kita bawa ke sini. Tapi dia dalam bentuk pembilang. Dan 4 ini dari sini ya, kita bawa ke sini. Nah, jadi begini. Sehingga 15/4 itu sama dengan 3/4. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ya. Nanti saya jelaskan kembali. Oke, untuk nomor 2 sekarang kita balik dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita ambil contoh pecahan campurannya adalah 4/2/5. Nah, sekarang cara merubah menjadi pecahan campuran adalah mengalikan 5 dikali 4. Berapakah hasilnya 5 dikali 4? Iya, benar, 20. Nah, setelah itu, setelah dapat 20, kita tambahkan. Ditambah dengan 2. Berapakah 20 ditambah 2? Ya, 20 ditambah 2 adalah 22. Bagaimana dengan penyebut? Penyebut itu sama dengan penyebut asal, yaitu 5. Sehingga 42/5 bentuk pecahan biasanya adalah 22/5. Contoh berikutnya, 5/2/3. Kita rubah menjadi pecahan biasa. Mana tadi caranya? Ya, caranya adalah mengalikan 3 dengan 5. Berapakah hasilnya? Iya, hasilnya adalah 15. Ya kan? Sekarang 15 kita tambahkan dengan 2. Berapakah hasilnya? 17. Pernya per berapa? Per tetap mengikuti pecahan yang awal, yaitu per 3. Jadi 5/2/3 itu sama dengan 17. Sekarang jenis pecahan yang kedua adalah pecahan desimal. Apakah pecahan desimal? Pecahan desimal itu dinyatakan dalam bentuk A, B. Ya, desimal itu dilambangkan atau dinyatakan dengan A, B. Ada komanya ya, ciri-cirinya pecahan desimal. Sekarang sama seperti yang tadi, kita rubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jadi ada pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara yang pertama, kita ambil contoh 2/5.
Bagaimana cara mencari pecahan desimal? Nah, kita rubah menjadi penyebutnya itu menjadi per 10. Kenapa per 10? Supaya lebih mudah dirubah ke pecahan desimal. Bagaimana mencari supaya penyebut ke 10? Kita mengalihkan penyebutnya dengan 2. Bagaimana seandainya bukan 5? Bagaimana seandainya kalau 10? Kalau 10 malah lebih gampang lagi. Tinggal langsung aja ya. Ini kita rubah mengalihkan dengan 2 karena saya mau merubah penyebutnya ini, penyebut 5 ini menjadi 10. Jadi saya kalikan dengan 2. Kalau penyebut dikali dengan 2, maka pembilang juga harus dikali dengan 2, harus adil ya. Jadi 2 kali 2, 4, 5 kali 2, 10. Nah, kalau sudah 10 seperti ini, baru kita tulis menjadi pecahan desimal 0,4. Pokoknya kalau pecahan desimal itu dengan cara satu seperti ini, penyebut itu harus 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, pokoknya seperti itu ya. Jadi dirubah ke situ. Contoh yang kedua nih, sekarang 16/25. Apakah penyebutnya ini akan dirubah menjadi 10? Tidak. Jadi penyebut 25 ini akan kita rubah menjadi 100. Ya, kita rubah menjadi 100. Jadi berapakah supaya 25 ini dapat 100? Berarti kita harus mengalihkan dengan suatu bilangan. Berapakah bilangannya? Yaitu 4. 25 dikali 4. Maka atas pembilangnya 16 ini juga harus dikalikan dengan 4 supaya adil ya. Jadi hasilnya adalah 64/100. Sekarang 64/100 desimalnya adalah 0,64. Jadi contoh yang atas ini ya, 10 ini adalah satu angka di 10 di sini ya. Maka di sini ada satu angka di belakang koma. Kalau di sini nolnya 2, 100 itu nolnya 2 ya. Maka di sini 64 ini juga 2. 0,64 ada 2 angka di belakang koma. Oke, untuk cara yang kedua, kita pakai pembagian bersusun. Kita ambil contoh yang sama ya, supaya nanti bisa membandingkan cara-caranya. 2/5 adalah 2 dibagi 5. Sama seperti yang tadi, 2 dibagi 5, kan nggak bisa tuh. Karena 2 ini lebih kecil daripada 5. Maka kita beri 0 di atas ini. Ya. 0 dikali 5 sama dengan 0. Taruh di bawahnya, dikurangi seperti biasa. 2 dikurangi 0, yaitu 2. Nah, sekarang bagaimana kita tambahkan 0 di sini? Ya, kalau di situ ditambah 0, maka atas kita tambahi dengan koma. Ya, kalau sudah 20 ini kita bagi dengan 5. Nah, kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 4. Kembali lagi seperti yang tadi. Ya kan, 4 dikali dengan 5 hasilnya 20 dikurangi 20 sama dengan 0, sehingga 2/5 sama dengan 0,4. Masih bingung Bu? Oke, kita coba contoh yang kedua. 16/25. 16/25 artinya adalah 16 dibagi 25. Karena 16 dibagi 25 nggak bisa, maka pembagiannya kita kasih 0 di atas. Nah, lalu 0 dikali dengan 25 ya. 0 dikali dengan 25. Hasilnya adalah 0 dikurangi lagi. 16 kurangi 0 tetap 16. Sekarang, langkah berikutnya gimana? Kita tambahkan 0 di 16 tuh. Nah, jadi 160. Syaratnya tadi, kalau 16 tambahin 0, maka atas harus ditambahi dengan koma. Nah, kita tambahi koma. Setelah itu 160 ya. 160 ini kita bagi dengan 25. Hasilnya taruh atas berapa? 6. Oke. 6 dikali dengan, kembalikan lagi ya. 6 dikali dengan 25. Hasilnya adalah 150. Sekarang kita kurangi seperti biasa, hasilnya adalah 10. Bu, belum 0 Bu? Iya, memang belum 0 karena kita sisa 10. Nah, sekarang 10 ini apakah bisa dibagi dengan 25? Tidak bisa, berarti kita tambahi 0 lagi di sini. Nah,
Apakah atas ditambahi koma lagi? Tidak perlu ya. Desimal itu hanya ada 1 koma, tidak mungkin ada 2 koma. Nah, jadi hanya sekali aja kita tambahin koma. Nah, sekarang 100 dibagi dengan 25. Dapatnya adalah 4. Kembali lagi, 4 dikali 25, dapatnya adalah 100. 100 dikurangi 100, hasilnya 0. Sehingga 25 bentuk desimal, 16/25 bentuk desimalnya adalah 0,64. Oke, selanjutnya adalah kita membagi bagaimana merubah bentuk pecahan 1/6 menjadi pecahan desimal. Yang ini yang tidak bisa dirubah ke penyebut 10, 100, 1000 dan selanjutnya ya. Kita menggunakan cara bersusun. Oke. Perhatikan baik-baik di sini. 1/6 adalah 1 dibagi 6, sama seperti yang tadi. Karena 1 tidak bisa dibagi 6, maka kita beri 0 di sini. 0 dikali 6 yaitu 0, kita kurangi seperti yang tadi, 1 dikurangi 0 tetap 1. Langkah berikutnya kita beri 0 di sini dan di atas dikasih apa? Dikasih koma. Selanjutnya 10 itu ya, 10 kita bagi dengan 6. Dapatnya 1. Lalu kita kembalikan lagi, 1 dikali dengan 6, dapatnya 6. Dikurangi bersusun ke bawah, 10 dikurangi 6 adalah 4. Selanjutnya kita tambahi 0 lagi, 40. Tapi atas tidak perlu tambah koma lagi ya. 40 kita bagi dengan 6 lagi nih. Dapatnya adalah 6. Selanjutnya kita kalikan lagi, 6 dikali dengan 6. Dapatnya 36. Kita kurangi lagi, dapatnya 4 lagi. 4 kita tambah 0 lagi. Nah, selanjutnya kita bagi lagi, 40 dibagi dengan 6 ini. Nah, dapatnya 6 lagi. Selanjutnya kita kalikan 6 ini dengan 6 ini. Ya, dapatnya 36. Dikurangi dapatnya 4 lagi. Dia akan gitu terus sampai ke bawah, sampai tak terhingga. 4 lagi, tambah 0 lagi, tambah 6 lagi, tambah dikali lagi, 36 lagi, dan gitu terus akan sampai berikutnya. Dan di sini akan ada 6 di sini 6 terus sampai tidak terbatas. Jadi kita bisa ambil kesimpulan 1/6 itu menjadi 0,166666. Jadi kita beri titik-titik-titik di sini, itu artinya dia seterusnya. Nah, ini seterusnya tidak berhingga. Nah, bagaimana apakah kita akan menulis dengan seterusnya titik-titik seperti itu? Nah, di sini di pecahan desimal kita akan ada aturan pembulatan. Kita bisa bulatkan. Jika hasil pembagian antara pembilang dan penyebut berupa bilangan desimal berulang, hasil pembagian tersebut dapat dibulatkan. Oke, aturan pembulatan bilangan desimal yang pertama adalah jika angka yang akan dibulatkan lebih dari atau sama dengan 5, nah itu lebih dari atau sama dengan, itu saya tebali dan saya garis bawahi ya. Angka di depan angka yang akan dibulatkan itu bertambah 1. Dan angka di belakang angka yang akan dibulatkan itu dihilangkan. Sebagai contoh, kita akan membulatkan 0,5367 sampai 2 desimal. Ingat, 2 desimal. 2 desimal ini ya, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini ada 4 desimal. Kita akan bulatkan dengan 2 desimal. Oke. 0,5367 dibulatkan menjadi 0,54. Caranya adalah 2 desimal terletak di angka 3. Sekarang lihat angka di depan angka yang akan dibulatkan. Nah, ini. Ya kan? Sekarang dia 67. Ini kan angka yang akan dibulatkan ini 3 nih. Nah, sekarang dilihat angka di belakangnya 67.
Ya, 67 ini 6 lebih dari 5. Ya, lebih dari 5. 6 ini kan akan dibulatkan. Nah, sekarang 6 ini lebih dari 5, maka bagaimana? Bertambah 1. Nah, 3 ini yang saya kotaki merah ini bertambah 1 menjadi 4. 6 lebih dari 5, maka 3 bertambah 1 menjadi 4. 67-nya kemana? 67 angka di belakang 3 dihilangkan. Nah, seperti ini. Ya, jadi hasilnya 0,54. 3-nya berubah menjadi 4, jadi 67-nya hilang. Sekarang kita contoh yang untuk aturan yang kedua, bagaimana kalau dia kurang dari 5 ya. Jika angka yang akan dibulatkan kurang dari 5, angka yang di depan angka yang akan dibulatkan tidak berubah. Nah, ini ada kata-kata tidak berubah. Kalau yang lebih dari itu bertambah 1, yang ini tidak berubah. Sama dengan angka di belakangnya harus dihilangkan juga. Contohnya kita ambil ini. Bulatkan 0,761432 sampai 3 desimal. Sampai 3 desimal ya. Nah, sekarang 3 desimal ada di mana nih? Nah, di 1. Berarti kita fokus ke 1 ya. Sekarang coba lihat nih. Nah, jadi 761. Sekarang kita lihat 761 bilangan belakangnya berapa nih? 4. Nah, 3 desimal di 1 ya. Bilangan belakangnya 4. 4 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? 4 itu kurang dari 5 ya. Kalau kurang dari 5, maka 1 di sini tidak berubah menjadi 2. Dia tetap 1 ini. Nah, karena apa? Karena 4 kurang dari 5. Jadi 1 di sini ini tidak berubah. Ya. Dia tetap 1. Kalau lebih dari 5 tadi berubah. Kalau kurang dari 5 dia tetap 1. Lalu angka 432-nya ya, angka 432 yang ini hilang. Sehingga hasilnya adalah 0,761. Nanti kalau ada kurang jelas boleh tanya lagi ya. Boleh tanya di grup, boleh tanya langsung ke saya. Sekarang jenis pecahan yang ketiga itu adalah persen dan per mil. Kalau persen mungkin ada ya, kalian sudah mendengar di SD dulu. Sekarang persen. Persen adalah suatu pecahan dengan penyebut 100%, berarti per 100. Nah, lambangnya adalah seperti ini. Sekarang per mil. Nah, per mil mungkin ada yang sudah mendengar, ada yang baru mendengar ya. Per mil itu suatu pecahan dengan penyebut 1000 atau per 1000. Nah, lambangnya seperti ini. Nah, ini saya kenalkan per mil. Sama seperti tadi, kita merubah menjadi pecahan persen, dan per mil ya. Sekarang ini, ada pecahan biasa 3/5, kita rubah menjadi pecahan persen. Persen tadi per 100, berarti penyebut 5 ini harus kita rubah menjadi 100. Kali berapa supaya jadi 100? Ya, boleh ya, kali 20 langsung. Nah, sekarang di sini cara di sini saya akan jelaskan 3/5 kita kalikan dengan 100%. Kita kalikan dengan 100%, maka cara mengalikannya adalah 3 dikali dengan 100. Berapa 3 kali 100? Ya, 300 ya, 5-nya tetap. Nah, 3 kali 100, 300, 5-nya tetap, persen tetap mengikuti. Sekarang 300 dibagi dengan 5. Berapa hasilnya? 60. Jadi 3/5 sama dengan 60%. Contoh yang kedua adalah bilangan desimal. Kita rubah ke persen ya. 2,4. Ini coba perhatikan. Ada satu angka di belakang koma. Kalau satu angka di belakang koma berarti per 10. Maka kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 24/10. Sama seperti yang di atas, 24/10 kita kalikan dengan 100%. Sekarang kita kalikan ya, 24 dikali dengan 100. Berapa? Ya, 2400 per 10-nya tetap. Kita coret boleh ya, 2400 dibagi 10 boleh, atau kita coret 0 ini. Coret sama dengan ini. Coret 1, sehingga 240 per 1. Jadinya 240 persen. Sekarang cara yang kita ke per mil ya.
per mil. Per mil ini contohnya kita ambil 3/4. Per mil tadi per 1000 ya, sama dengan persen, kita kalikan 3/4 dengan 1000 per mil. Sama seperti yang tadi, kita kalikan dengan 3 dikali dengan 1000. Nah, 3 kali 1000, ya 3000. 4-nya tetap. Jadi 3000 dibagi 4. Nah, ayo pembagian. Masa nggak bisa pembagian? Nanti kalau nggak bisa boleh saya tanya. Boleh tanya saya. 3000 dibagi 4, 750 per mil. Contoh yang kedua untuk pecahan desimal ya. Sama seperti yang tadi, coba lihat ini. 0,12 di sini ada 2 angka di belakang koma. Jadi per 100. Kalau yang tadi 2,4 ini tadi 1 angka di belakang koma, 24 per 10. Sekarang 0,12 ini jadi 12 per 100 karena ada 2 angka di belakang koma. Bagaimana kalau 3 angka di belakang koma? Berarti ya per 1000 dan seterusnya. Sama seperti di atas, kita kalikan dengan 1000 per mil, sehingga 12 dikali dengan 1000 sama dengan 12.000 per 100. Ini tetap ya, penyebut ini tetap di sini. Sekarang kita coret. Ini ada 2 0, kita coret dengan di atas 2 0. Nah, harus adil pokoknya, atas bawah itu harus adil. Sehingga sisa 120 per 1 sama dengan 120 dibagi 1, hasilnya adalah 120 per mil. Nah, itu tadi jenis-jenis pecahan. Yang pertama tadi ada pecahan biasa dan campuran, yang kedua pecahan desimal, yang ketiga ada persen dan per mil. Nah, sekarang ini untuk latihan kalian. Silahkan dikerjakan sebagai latihan. Nanti hasilnya dicatat di buku, tulis ya, nanti hasilnya bisa dikirim. Oke, selamat mengerjakan.